Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini aku udah ada di Surabaya teman-teman. Dan hari ini adalah tanggal 13 Juli tahun 2025. Aku udah ada di kota Surabaya lagi. Tempatnya ini di perbatasan antara Surabaya dengan Sidoarjo. Tapi ya nggak perbatasan banget sih teman-teman, lebih ke arah masuk ke kota Surabaya. Tempatnya para industri teman-teman. Yap, aku udah ada di Rungkut yang terkenal dengan siernya teman-teman. Nah, menariknya ada satu PO Bus yang buka keberangkatan dari Rungkut ini teman-teman, yaitu PO Juragan 99. Ngeri banget loh. Jadi Juragan 99 membuka pool di Rungkut ini teman-teman. Poolnya udah ada di depanku dan ini adalah armada yang akan aku naiki hari ini. Ini sangat menarik karena menurutku ya, untuk akhir-akhir ini itu arah Malang dan Surabaya itu lagi akhir-akhiran atau malam-malaman jam keberangkatan teman-teman. Menurutku ya, entah kenapa, karena mungkin yang naik itu para PJKA dan juga para pekerja atau pebisnis gitu ya, sehingga untuk mengakomodir jam pulang kerja mereka atau jam selesai meeting mereka, kita katakanlah itu malam teman-teman. Makanya sekarang bis-bis sapu jagat yang dulunya stigmanya buruk sekarang menjadi kebalikannya teman-teman. Banyak PO-PO mewah, PO-PO yang udah terkenal mewah banget itu buka rute sapu jagat di jam-jam yang sangat menarik menurutku. Bahkan bus sapu jagat pun nggak kepikiran tuh jam segitu. Nah, ini aku nyobain salah satu dari punyanya Juragan 99 teman-teman. Ini kalau dari Jawa Timur itu ada dua keberangkatan, yaitu dari Malang dan juga dari Surabaya. Dan untuk tujuannya ke Pulau Gebang semua teman-teman, dengan julukan Night Ride. Nah, untuk keberangkatan dari Surabaya ini pukul 20.00 teman-teman. Dan nanti juga akan mampir di Medaeng di Red Bus Lounge itu jam 20.30. Jadi menurutku malam banget kan. Apalagi kalau dari arah sana teman-teman. Kalau dari arah Pulau Gebang itu berangkatnya jam 21 loh. Wah, mantap banget kan. Jadi kayak mereka itu berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mengakhirkan jam keberangkatannya ya. Efek mungkin karena banyak banget atau padat banget lalu lintas atau demand dari manusia yang ingin lalu lalang rute Surabaya Jakarta teman-teman. Wah, mantap banget ya. Oke, karena aku udah nggak sabar lagi, jadi kita langsung aja menuju ke tempatnya teman-teman, menuju ke poolnya atau menuju ke agennya. Oke, ikutin terus perjalananku kali ini. Ya teman-teman, inilah letak dari poolnya atau agennya. Dan di atas bagus banget sih teman-teman. Terus toiletnya juga bersih banget. Aku barusan udah masuk, tapi nggak enak lah ya kalau ngeributin di dalam. Jadi aku reviewnya via luar aja. Jadi tak ralat teman-teman, ternyata untuk armada ini itu sampai Poris teman-teman. Jadi mulai dari pertama itu Bekasi Timur katanya, terus Pulau Gebang, Pondok Pinang,
terus langsung ke Polris teman-teman. Wah, menarik ya. Ini udah jam malam, sampai Polris jam berapa kira-kira ya? Dan ini dia untuk unitnya. Di depan ada tulisan Juragan 99, khas banget Juragan 99 lah ya. Terus ada tulisan emblem Adiputro di sini. Dan aku kedapatan yang nickname-nya Sylvester teman-teman. Wah, terus di samping ini khas Juragan 99 banget, cukup simple, elegan, namun bergaya lah menurutku ya. Terus ada selendang jet busnya. Dan di sini bagasinya teman-teman. Dan velgnya selalu ya, kalau dari Juragan tuh rata-rata sudah langsung buat dengan velg aluminium. Dan ini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 teman-teman. Dan pakai bodi Jetbus 5 dari karoseri Adiputro. Dan Jetbus 5 nya Jetbus 5 Dream Coach. Jadi yang pasti di dalam pasti sangat mewah sekali ya. Bisa dipastikan. Dan di sini cuma ada tulisan hotline aja nih teman-teman. Selebihnya bersih banget, ini elegan banget. Seperti Juragan 99 pada umumnya. Jadi liverinya simple tapi keren. Nah, itu dia kalau ciri khas dari Juragan 99. Dan di belakang ini ada tulisan Juragan 99 dan reservasi kayak gitu-gitu ya. Terus ada tulisan Mercedes-Benz-nya di sini. Oh ya, untuk pembelian tiket aku beli tiketnya via aplikasi Juragan 99 dan aku dapat yang hot seat di depan di harga 610. Jadi beda antara yang sleeper atas dengan yang bawah teman-teman, beda 20.000. Begitupun dengan seat belakang dan seat depan itu juga beda 20.000 teman-teman. Jadi ya bagus deh. Karena nanti akan ada fasilitas yang berbeda dengan harga 20.000 tersebut teman-teman. Memang sengaja dibedain ya. Dan di sini berangkat dari sini pukul 20 dan sekarang pukul 19.07, masih 1 jam lagi lah ya, hampir 1 jam lagi. Jadi kita tunggu aja lah ya. Dan ya teman-teman, ini aku udah ada di dalam busnya dan di depan itu kelihatan bahwa dia itu single glass teman-teman. Jadi untuk pandangan itu luas banget teman-teman. Dan ini dia berisi 18 private sleeper di dalam satu bus ini, yang biasanya terdiri dari 22, itu di sini 18 saja teman-teman. Dan semuanya sleeper kelas atas gini ya. Ya dia itu kayak jumbo banget seatnya, dan yang pasti ini nyaman banget sih teman-teman. Wah, terus tak kalah dia langsung ada avotnya yang gede banget gini, khas Juragan banget lah ya ini. Terus ini kalau kita masuk kayak gini tuh rasanya itu mewah banget teman-teman. Memang mewah banget sih kalau dari armadanya ya. Oke, mungkin tak ambil salah satu sampel untuk duduk di belakang dulu. Nah, ini adalah seat belakang. Tuh, untuk fasilitas
dia langsung ada guling, bantal, snack, terus sendal, dan juga ya avot dan lain-lain gitulah. Terus dia untuk lover AC sudah memakai JetBus 5 yang terbaru, dan seatnya ini dari, kayaknya kalau dari ininya sih Rimba Rimba Kencana teman-teman, sorry, dari Rimba Kencana. Dan ini ada kursi pijatnya, reclining seat secara elektrik. Nah, karena ini seat orang, aku nggak berani ngapa-ngapain dulu deh. Dan ini ada charging USB, hanya untuk ngecas gadget kalian, jangan digunakan untuk ngecas power bank teman-teman. Dan tak lupa pastinya di sebelah kanan ada fasilitas berupa meja makan. Untuk meja makannya nanti tak review lebih lanjut aja di seatku ya, biar nggak ganggu seat orang lain. Dan ini kalau berada di dalam sini tuh rasanya private banget dan longgar banget sih teman-teman. Dan ini kalau kalian tahu, pasti kalian pernah ngerasain seat sleeper, ini kerasa longgar banget sih teman-teman, kayak gede banget gitu. Beda banget lah kalau seatnya Juragan 99 ini teman-teman. Dan untuk lantainya ini empuk banget teman-teman, motif kayu, motif wood, tapi bukan wood panel ya. Dan ini merupakan pijakan untuk naik, dan ada tempat alas kaki di sini teman-teman. Nih, untuk penomoran juga sudah sangat jelas sekali di sini dan di atas sana. Nah, berarti yang 4C yang atas ya teman-teman, 4D yang bawah. Untuk harga yang di sini dengan yang di bawah tentu berbeda teman-teman. Di sini untuk yang atas harganya 590, yang di bawah 610. Nah, oh ya, untuk tiket aku pesen via aplikasi dan nggak ada tiket fisik kalau di Juragan 99 teman-teman, semuanya via PDF. Oke, aku udah ada di dalam teman-teman, udah ada di belakang sendiri. Ini merupakan mini pantry-nya. Salvoknya, si mini pantry ini luas banget sih teman-teman. Ini mini pantry paling luas yang pernah tak lihat. Dan dia itu langsung ada disediakan kayak nutrisari, teh, beng-beng kayak gitu-gitu, kopi, ya lengkap lah, khas Juragan 99. Dan juga langsung ada tempat sampahnya, dan tak lupa ada dispensernya. Nah, ini juga bisa jadi smoking area atau smoking room teman-teman. Jadi memang ini adalah smoking roomnya. Jadi satu ruangan, di belakang ada toiletnya. Coba kita buka. Nah, ini toiletnya. Masih bersih banget, kinclong banget, dan wangi banget. Dan di atas ada cerminnya teman-teman. Sayangnya nggak ada handle-nya ya. Ya oke lah ya. Dan ini sih rasanya kayak beneran sih, ini luas banget teman-teman. Jadi ngerasa kayak satu kabin sendiri gini teman-teman. Ini mantep banget sih. Memang benar-benar fasilitas yang nggak kaleng-kaleng kalau tak lihat di sini ya. Memang niat banget lah kalau dari Juragan 99. Oke, kita review bagian lain dulu. Oke, ini aku udah ada di depan, dan ini merupakan kelas tertingginya dari Juragan 99 yang ini teman-teman. Yaitu ada sleeper top yang first, dan ada sleeper bawahnya gini. Nah, untuk di bagian sleeper bawah ini harganya 650, dan yang di atas yang ini 630, di atas 610 teman-teman. Beda 20.000. Dan untuk fasilitas sama seperti yang di belakang, hanya saja yang di depan nggak kepotong, jadi terasa lebih longgar dan lebih nyaman.
Kalau dari fasilitas ya udah ada langsung snack, udah ada bantal, guling, terus ada sendalnya. Terus kabinnya yang super kelihatan sangat mewah teman-teman. Asli sih ini private, mewah, dan fasilitas lengkap. Itulah yang menjadikan Juragan 99 itu jadi idola ya di setiap jalurnya. Wah, mantap banget. Oke, untuk yang atas aku review nanti aja karena itu seatku, jadi ya kayaknya aku nggak perlu susah-susah untuk nge-reviewnya. Nih bagian atasnya teman-teman. Dan salvoknya biasanya kalau di Dream Coach itu dia pintunya nggak gini ya, jadi nggak ada pintunya, terus dia cuman bisa ditutupin oleh korden. Tapi di Juragan 99 ini beda teman-teman, jadi dia ada pintunya, pintu geser kayak gini, baik di depan maupun di belakang sama aja, dan jadi bisa membuat penumpang menjadi lebih private. Wah, gokil sih. Jadi untuk pembuatan memang nggak main-main teman-teman. Dan kalau di kabin kemudi ini teman-teman, nih kelihatan banget 1626 nya seperti setirnya Osor ya. Terus speedometer dan lain-lain, dan juga udah dilengkapi oleh CCTV yang sudah tersebar. Jadi driver atau kru kabin bisa ngelihat kalian yang ada di dalam teman-teman. Wah, gokil sih, mantap banget. Dan ini bersih banget dan wangi banget, baik di sini maupun di dalam teman-teman. Jadi memang nggak kaleng-kaleng lah kalau dari Juragan 99 nih, asli mantap banget. Ketemu sama Pak David yang ex HR teman-teman. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar, dan aku udah naik nih sekarang. Sebentar lagi akan diberangkatkan. Dan jam 20:07 kita diberangkatkan nih teman-teman. Enaknya ini sih emang bedanya yang top kelasnya ya. Jadi kita bisa ngelihatin depan gini teman-teman, karena kacanya single glass, jadi enak banget buat dilihat. Hehe. Dan ini dia seatku yang ada di 1A nih teman-teman. Secara garis besar masih sama aja seperti seat belakang ya. Jadi ini untuk reclining seatnya tuh, enak banget sih. Terus ini kursi pijatnya, dan ada USB chargernya di bagian samping, dan ada fasilitas meja makan di sini. Wah, mantap sih. Apalagi ini kita nggak pakai servis makan, jadi servis makannya langsung diberikan tadi, hokben kayak gini teman-teman. Nah, jadi kita bisa makan dengan nyaman. Terus tak lupa ada fasilitas snacknya di sini nih, nanti tak bukain ya. Hehehe. Dan fasilitas onboard jelas sama aja semua sih. Wah, asli sih mantap banget. Nah, avotnya di mana mas? Ini avotnya ada di sini. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman, tapi aku males banget untuk ngebuka ya, karena aku suka dengan pemandangannya. Hehehe. Dan ini dia fasilitasnya teman-teman. Untuk servis makannya hokben kayak gini ya, ini memang gak usah diragukan lagi lah ya untuk rasanya. Terus kalau ini ada G Water. Terus tak lupa kalau Juragan 99 itu selalu ada headset dan masker kayak gini. Terus ada snacknya 2 macam, dan rotinya 2 macam. Jadi dijamin ya nggak kelaparan. udah habis tuh. Nah, tak rasa sih kalau kayak gini sih enak banget ya. Siapa sih yang nggak doyan sama hokben coba?
Dan ini di jam 20.22 kita udah sampai di Red Bus Lounge. Dan di sini juga titik atau kantong penumpang dari Juragan 99 teman-teman. Tuh banyak banget. Dan hari ini kabarnya full seat. Jadi ya bisa dibayangkan lah ya. Apalagi ini hari Minggu dan hari liburan terakhir bagi anak sekolah. Jadi besok udah waktunya masuk kembali. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa hari ini ramai banget. Hehehe. Jam 20.42 kita masuk ke tol Warugunung nih teman-teman. Oh iya, di dalam bus ini, dalam kabinnya itu ada air purifier-nya teman-teman. Fungsi dari air purifier ini adalah untuk menjaga kualitas udara di dalam kabin bus. Jadi udara dalam bus ini bisa dipastikan bersih teman-teman. Mantep banget ya, memang nggak kaleng-kaleng lah. Dan semenjak masuk tol teman-teman, kita langsung dipacu konstan di 115, 116 segitu-gitu teman-teman. Ini mantep, tapi nggak kerasa loh teman-teman. Anehnya kayak tenaganya masih sisa banyak gitu. Aneh sih ini, kayak tenaganya masih sisa banyak tapi kecepatannya udah tinggi nih. Wah memang mantap ini. Dan ternyata teman-teman aku kelupaan satu hal, yaitu kontrol dimmernya nih teman-teman. Jadi di sini tuh ada untuk headsetnya, cek headset, terus ada volume nih, terus sama dimmer untuk ngatur lampunya nih. Jadi sebenarnya kita bisa matiin lampu grill yang ada di atas kita ini di sini teman-teman. Ini dia contohnya. Tuh, kita bisa jadi mode tidur. Kalau dinyalain lagi, tuh. Baru kali ini aku mendapatkan bus yang ada kontrol dimmer di grillnya teman-teman. Biasanya itu ada di lampunya ya, kalau nggak di lover AC ya. Ini ada di grillnya teman-teman. Oh iya, untuk soal merebahnya ini menurutku bisa nyaman, merebah banget teman-teman. Ya gimana nggak merebah ya, kan dalam satu bus ini cuma ada 18 seat ya, jadi bisa dikatakan ini merebah banget sih teman-teman. Jadi di luar standar dream coach menurutku ya. Dan ini cara pemakaian selimutnya dan full banget kayak gini, jadi kalian bisa dengan nyaman tidur. Nah kayak gini teman-teman. Ini mah yang dinamakan zona nyaman ya. Wah, kalian bisa tidur sepanjang perjalanan. Wah, mantap banget Juragan. Oke, tak review dulu soal AVOD atau audio video on demand-nya ini teman-teman, atau TV-nya yang gede banget gini ya. Enak banget sih ini. Terus kayak tajam banget sih kalau di mataku ini teman-teman. Terus di sini pasti udah ada internetnya, jadi kalian tinggal pakai. Jadi kalian bisa pakai Netflix atau lain-lainnya lah ya. Dan nih kalian juga bisa langsung melihat YouTube favorit kalian nih. Untuk suaranya jangan lupa ada di sebelah kiri tadi, di bagian sebelahnya dimmer untuk headset jacknya, kayak gitu teman-teman. Jadi perjalanan dijamin nggak akan bosen. Ini aku cuma sekedar review sedikit aja ya untuk AVOD-nya, karena kalau menurutku kalian kalau udah di sleeper topnya gini ya lebih baik
ya lihat depan teman-teman, lihat jalan. Ini jadi nggak kelihatan kan, jadi ya kurang lah. Kalau aku sih lebih suka lihat jalan depan teman-teman. Tapi so far dari segi fasilitas ini dan di depan kita ini ada PO Semeru. Yang ini yang armada Jogja ya. City, baby, you won't even know it. Might just find out from the ground while I'm posing with some grands. Ay. Living life up in the fast lane. Ay. Living life up in the fast lane. And I ain't slowing down, I ain't slowing down, I ain't slowing down. Living life up in the fast lane. Pedal to the ground, pedal to the ground, pedal to the ground. Living life up in the fast lane. Pare sama ternuan ya, ternuan banget. Pakai sendalnya, apain dicopot sih? Ya ampun, kayak masuk rumah aja. Kasian kalau bersihin susah kan? Sama aja. Mamel, nomor 1A. Terima kasih. Ya. Orangnya apa? Yang tas ini kayak. Tas ini lah. Iya. Makasih ya, Mam. Maafin kemarin.
Ya teman-teman, akhirnya di jam 5.30 tepat aku udah sampai di terminal Pulau Gebang nih teman-teman. Dan so far sepanjang perjalanan ya, yang tak rasain tuh memang nyaman banget sih teman-teman. Apalagi AC-nya itu dingin banget. Jadi saranku untuk kalian yang nggak seberapa suka AC, kalian harus berada di bawah aja, di seat sleeper bawah. Karena kalau di seat yang sleeper atas tak jamin kalian nggak bisa tidur deh. Karena aku pun juga sering kebangun karena saking dinginnya teman-teman. Walaupun untuk selimutnya dia pakai selimut bed cover ya, tapi tetap tembus loh teman-teman. Beneran untuk seat atas ya, untuk sleeper atas AC-nya nggak manusiawi sih. Emang bener-bener dingin banget. Untuk kalian yang pencinta AC, kalian bisa ambil yang seat atas ya. Dan layanannya karena Super Express ya, Super Express dari Surabaya menuju Jakarta, jadi nggak pakai mampir rumah makan, jadi langsung aja menuju Jakarta. Sampai di sini bener-bener cuma 9 jam perjalanan loh teman-teman. Jadi Surabaya Jakarta itu sekarang seperti kayak deket banget gitu. Cuma 9 jam loh. Ini benar-benar ekspres sih. Tadi tuh lari tak lihat tuh konstan di 110 sampai 120 teman-teman. Memang bener-bener jos lah. Wah, mantep banget. Bener-bener kayak aku tetap nggak nyangka sih bisa secepat ini ya. Padahal tadi berhenti di Bekasi Timur itu juga lumayan lama teman-teman. Bayangin kalau dia berhentinya nggak lama gitu. Wah, ini bisa sampai nggak sampai 9 jam udah sampai di Pulau Gebang ini teman-teman. Wah, keren banget sih, asli. Oke, untuk servisnya beneran pelayanan di dalam itu prima banget. Terus untuk ruangan juga longgar banget. Dari segi harga dikonversi dari 610 menjadi pelayanan yang seperti ini sih rasanya memang sangat worth it dan sangat recommended teman-teman. Ini aku tetap nggak nyangka sih kenapa bisa Juragan 99 itu dengan tiket yang sangat mahal tapi penumpangnya selalu penuh. Ternyata memang pelayanan yang diberikan juga sangat prima, terus poolnya juga ada di mana-mana dan servisnya gak main-main, armadanya rapi, wangi, dan juga mewah teman-teman. Jadi bawaan untuk 610 tersebut ketika naik, ketika jalan, dan ketika sampai itu beneran gak kerasa dan sangat-sangat worth it rasanya. Wah, mantap banget. Dan juga untuk kru yang bertugas aku ucapkan terima kasih. Dan kalian keren banget. Oke, cukup dulu perjalanan kali ini. Sampai jumpa di perjalananku berikutnya. Tetap di Muhammad Ivan Basomi.